Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Yuli Astuti MPD dari SMK 10 November Sidoarjo. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktik baik saya yang berjudul Best Practice penggunaan MEMKU untuk mengatasi learning loss pada pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT Bahasa Inggris di SMK 10 November Sidoarjo. Selamat menyaksikan. Di Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah diperbolehkan untuk melakukan tatap muka terbatas. Jadi, semua peserta didik sudah diperbolehkan untuk belajar di sekolah, tetapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Begitu juga dengan sekolah saya di SMK 10 November Sidoarjo, juga sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT dengan model shifting. Sekolah kami sangat strategis karena terletak di pusat kota. Selain itu, sekolah kami sangat mendukung kemajuan pendidikan dengan memfasilitasi pembelajaran daring melalui free wifi dan pemberian kuota internet gratis untuk seluruh warga sekolah. Walaupun sumber daya manusia baik peserta didik maupun guru sudah melek teknologi dan fasilitas kuota internet ataupun wifi sudah ada, namun bukan berarti bahwa pembelajaran tatap muka terbatas bisa berjalan mulus tanpa kendala. Ada beberapa kendala yang biasanya kami hadapi, yakni semangat belajar peserta didik yang menurun atau terjadinya learning loss ketika pembelajaran daring di rumah. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Dan salah satu yang berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik yaitu guru. Guru terkadang merasa terbebani dengan tugas mereka yang berlipat dengan adanya pembelajaran daring dan luring, sehingga kurang memperhatikan kesulitan belajar peserta didik. Guru hanya fokus untuk menyelesaikan materi tanpa mempertimbangkan perasaan peserta didik yang hanya diberikan materi dan tugas-tugas yang juga menumpuk dari semua guru mata pelajarannya. Dari permasalahan inilah saya terinspirasi untuk membuat metode yang bisa membuat guru dan peserta didik senang dan semangat dalam belajar dan mengajar, yakni melalui penggunaan MEMKU. MEMKU yang pertama yakni Moodle, Educandy, Meet, Quizzes. Sekolah kami menggunakan Learning Management System atau LMS Moodle untuk mengontrol semua kegiatan belajar mengajar, mulai dari absensi, pemberian materi, soal-soal, dan penilaian. Educandy, yaitu Educandy, digunakan untuk aktivitas peserta didik dalam memahami pelajaran melalui permainan yang beragam di dalamnya, yang bisa dipilih peserta didik sesuai yang diinginkan, yang sudah dibuat oleh guru, yang bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja, atau pembelajaran asinkron. Peserta didik sangat senang bisa bermain sambil belajar dengan Educandy. Meet digunakan untuk diskusi materi atau pembelajaran sinkron, baik untuk peserta didik berabsen genap maupun ganjil. Ketika diskusi di Meet, kami selalu merekamnya dan membagikan hasil rekamannya di Moodle, sehingga siswa bisa mereview lagi pembahasan dalam diskusi tersebut. Quizzes digunakan untuk pemberian soal latihan maupun soal ulangan harian. Jadi, penggunaan MEMKU dapat menjadi solusi bagi para peserta didik untuk dapat belajar secara merdeka dan menyenangkan, sehingga motivasi belajar tidak akan turun lagi. MEMKU yang kedua, yakni Mula, Elaborasi, Masalahku atau Aku. MEMKU ini adalah jurnal refleksi yang harus diisi peserta didik di setiap akhir pembelajaran yang disajikan dalam Google Form. Mula, yakni pengetahuan awal peserta didik mengenai materi tertentu sebelum melakukan pembelajaran bersama guru. Elaborasi, yang berarti pemahaman peserta didik melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, baik itu melalui Moodle, Educandy, Meet, maupun Quizzes. Peserta didik juga bisa menceritakan apa saja yang sudah dia lakukan dalam proses pembelajaran. Masalah, yang berarti permasalahan apa saja yang dihadapi peserta didik, baik itu masalah intern maupun ekstern.
Peserta didik dapat menceritakan dengan jujur, sehingga guru dapat membantunya untuk memecahkan permasalahannya dan memberikan solusi. Jika permasalahan yang dihadapi peserta didik sangat berat, maka guru bisa berkolaborasi dengan guru BK maupun orang tua untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Aku adalah aku bisa dan aku akan. Yang berarti apa saja yang sudah aku, yakni peserta didik, dapatkan dalam proses belajar dan apa saja yang akan aku lakukan agar masalah-masalahnya tidak muncul lagi. Jadi, jurnal refleksi Memku ini dapat membantu guru untuk mengatasi permasalahan learning loss dan dapat lebih mengenali para peserta didik sehingga kegiatan belajar mengajar tidak lagi menjadi beban dan bisa menjadi menyenangkan. Sebagai tindak lanjut, saya akan membagikan praktik baik saya ini kepada rekan sejawat yang ada di sekolah saya maupun rekan-rekan dari sekolah lain, baik itu pada MKMP Bahasa Inggris maupun pada para guru CGP. Jika tidak ada kendala, saya juga berencana untuk menuliskannya dalam sebuah buku. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Pembelajaran dengan menggabungkan game atau permainan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan siswa tidak mudah bosan. Menurut saya, refleksi jurnal Memku cukup bermanfaat bagi saya karena dapat menilai potensi dan kekurangan saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.